Haleluya, shalom. Wah, pada malam hari ini kita terlihat lebih casual. Mungkin pada pagi hari kita beribadah lebih formal. Namun saya yakin dan percaya apapun gaya ibadah kita pada malam hari ini, saya yakin percaya satu tujuan kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan nama Tuhan. Haleluya. Namun pada malam hari ini saya akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Saat ini kami akan siapkan hati kami akan siapkan hidup kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Suci kuduskan layakkan kami Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapanmu. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, biarlah kita mau dekat di hadiratnya Tuhan, kita mau dekat di hatinya Tuhan. Haleluya. Yes. Glory bagimu Tuhan. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, untuk waktu lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Semuanya katakan, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kamu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes Lord. Haleluya. Biarlah kami tetap mendekat di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaimana Tuhan, katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan semuanya katakan, oh, ku dambah hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kamu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes, Engkau luar biasa Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau. Haleluya. Segenap jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, oh, ku dambah hadirmu. Inilah hidup kami Tuhan. Oh, inilah rinduku. Hidupku
Kuasamu indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasamu sungguh mempesona kami Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sangat mempesona dalam hidup kami. Tidak ada yang kami cari di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus.
percaya dimanapun kami berada Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami semua bisa dilayakkan Tuhan lewat kuasa darah. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari lebih lagi, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
hatimu, angkat suaramu. Saat ini kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Biarlah Engkau yang layak Tuhan, biarlah Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Pujilah namamu, Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Biarlah kemuliaan-Mu nampak di tempat ini dan dimanapun kami berada Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Amin. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Amin. Kini ku angkat tanganku dan ku mari sekali lagi sama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Yesus yang layak disembah. Mari lebih lagi katakan sama-sama, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat nafas hidup yang Engkau berikan. Terima kasih Engkau telah memberikan satu hari lagi untuk kami hidup, Bapak. Bapak, kami tahu kami terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh hal-hal itu. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui Injil yang murni dari Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menjadi murid, kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, banyak dari kita merindukan untuk kembali berkumpul di gedung gereja. Kita merindukan untuk berkumpul, melayani, dan bahkan bertemu dengan sesama anggota gereja untuk melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Akan tetapi sangat sedikit orang yang merenung dan memikirkan bahwa apakah perkumpulan yang dia lakukan di gereja selama ini adalah perkumpulan yang berkenan di hadapan Tuhan. Atau perkumpulan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ataukah kita hanya sekedar berhimpun dan tidak berbeda dengan klub sosial di luar sana. Banyak orang rindu untuk kembali datang ke gereja. Untuk kembali berkumpul di gereja. Tapi sangat sedikit orang yang memperkarakan. Apakah persekutuan yang dia jalani selama ini itu adalah persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar apakah yang dimaksud dengan persekutuan orang-orang percaya yang benar. Tuhan Yesus mengendaki bahwa kita orang percaya menjadi satu bersekutu dengan Dia. Sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Ini termuat dalam doanya dalam Yohanes yang ke-17 ayat yang ke-21. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mendirikan gereja yang terdiri dari orang-orang percaya yang bersekutu. Kita akan belajar bagaimanakah cara hidup dari gereja mula-mula di zaman para rasul. Mari kita membaca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-42. Saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika kita membaca ayat ini terdapat dua hal yang penting yang bisa kita lihat dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Bagaimana cara jemaat bersekutu di masa awal gereja. Jadi bagaimanakah persekutuan gereja yang benar? Kita akan belajar dari gereja mula-mula setelah hari Pentakosta. Mari kita melihat dua hal yang terdapat dalam gereja mula-mula yang akan kita pelajari pada hari ini, pada saat ini. Yang pertama adalah gereja mula-mula ini bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Jemaat bertekun dalam pengajaran. Bahkan ini mereka lakukan setiap hari, saudara-saudara. Perhatikan baik bahwa para rasul mengajarkan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat mula-mula ini. Setiap hari mereka bertekun mendengarkan pengajaran para rasul. Yang tentunya adalah pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus estafetkan kepada para rasul. Kata bertekun dalam ayat ini menggunakan kata proskarterontes. Yang berarti menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada sesuatu secara berkelanjutan. Sekali lagi, kata bertekun di sini menggunakan kata proskarterontes. Yang berarti menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada sesuatu secara berkelanjutan. Ini berpadangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ketika dia akan naik ke surga, dia mengamanatkan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka seperti aku mengajar kamu. Itulah yang dipesankan Tuhan Yesus. Oleh karena itu para rasul pun mengajar kepada jemaat mula-mula. Dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melakukan ini dengan tekun. Atau mereka menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada pengajaran ini. Inilah yang dilakukan oleh gereja mula-mula setelah hari Pentakosta Bapak Ibu. Mereka datang ke bait Allah, mereka bertemu dengan para rasul dan para rasul itu memimpin mereka dalam pengajaran. Dan jemaat-jemaat ini bertekun, mereka fokus. Mereka giat untuk mendengar pengajaran, untuk mendapat pengajaran. Untuk memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh para rasul yang adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Istilah memecahkan roti ini adalah sebuah tradisi Yahudi Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian.
Maksudnya adalah mereka makan bersama. Mereka berkumpul bukan hanya mendengarkan pengajaran para rasul, bertekun dalam pengajaran para rasul, tetapi mereka makan bersama dan berdoa bersama-sama. Itu artinya mereka saling memperhatikan kehidupan mereka masing-masing. Tidak ada yang berkekurangan Bapak Ibu, saudara-saudara di antara jemaat mula-mula. Mereka saling berbagi makanan, mereka makan bersama, mereka saling mendoakan. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-46, mereka bergantian untuk berkumpul di rumah sesama mereka masing-masing dan mereka makan bersama. Jika kita membaca satu pasal ini dengan lengkap, baru kita mengetahui bahwa mereka beranggapan bahwa harta mereka adalah milik mereka bersama. Yang artinya mereka saling melengkapi, mereka saling mencukupi. Mereka saling memperhatikan kehidupan mereka. Bukan hanya mereka bertekun dalam pengajaran, tapi mereka saling memperhatikan apa menjadi kebutuhan satu sama lain. Mereka saling berbagi untuk menunjukkan kehidupan satu dengan yang lain. Mereka saling mencukupkan kehidupan antar sesama orang percaya. Dua hal ini yang dapat kita lihat di persekutuan jemaat mula-mula. Mari kita renungkan. Kita dapati bahwa persekutuan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketika persekutuan itu diisi oleh orang-orang yang bertekun dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka saling memperhatikan kehidupan satu sama lainnya, Bapak Ibu saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Persekutuan yang benar adalah persekutuan yang diisi oleh orang-orang yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan saling memperhatikan kehidupan satu sama lain. Persekutuan orang percaya bukanlah sekedar melakukan kegiatan gereja. Kita bikin kegiatan ini, kita bikin kegiatan itu, kita melakukan liturgi ini, kita melakukan liturgi itu. Persekutuan orang percaya bukan sekedar melakukan kegiatan pelayanan tanpa arah. Tapi tujuan persekutuan orang percaya adalah membangun manusia-manusia yang ada dalam persekutuan itu. Sehingga manusia-manusia ini menjadi berbeda dari dunia. Mereka semakin serupa dengan Kristus. Maka mutlak dalam sebuah persekutuan orang percaya yang benar, harus ada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah pikiran kita. Memberikan pengertian-pengertian baru tentang kehidupan. Sehingga cara hidup kita pun menjadi berbeda. Tanpa firman Tuhan, seseorang tidak dapat dirubah. Sama seperti jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran. Pola pikir mereka diubah, mereka memiliki pengertian-pengertian yang baru. Sehingga cara hidup mereka pun berubah. Harus ada kegiatan belajar firman Tuhan Bapak Ibu dalam persekutuan kita. Firman Tuhan itu yang akan mengubah pola pikir kita. Ketika pola pikir kita diubah, kita memiliki pengertian-pengertian yang akan membuat kita memandang hidup ini dengan berbeda. Kita tidak memandang hidup ini seperti dunia memandang. Dari sinilah Roh Kudus bisa menuntun kita. Sehingga cara hidup kita, cara bicara kita, cara kita memperlakukan orang lain akan berbeda. Kita akan semakin seperti Kristus. Meskipun kita berada di lingkungan yang kurang baik, di lingkungan yang jahat, di lingkungan yang banyak godaan, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita merenungkan Bapak Ibu saudara-saudara, apakah selama ini kita menjalankan persekutuan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan? Ataukah kita hanya menjalankan kegiatan gereja, kita mendapat jadwal pelayanan dan kita melaksanakannya? Atau ketika kita dalam persekutuan gereja kita lebih banyak bergosip, ketimbang kita membicarakan firman Tuhan, ketimbang kita menggali firman Tuhan, kita lebih banyak bercerita tentang film, tentang game, tentang fashion, daripada berbicara tentang firman Tuhan. Atau apakah kita sudah memperhatikan saudara seiman kita dalam persekutuan kita? Mungkin saja selama ini kita hanya membicarakan kelemahan mereka, kita membicarakan kekurangan mereka tanpa kita mau untuk membantu. Atau mengurangi penderitaan mereka, atau kekurangan mereka. Mari kita bertobat. Mari kita merenung bersama-sama. Sama seperti jemaat mula-mula mereka bertekun dalam firman Tuhan, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Marilah kita
Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mau menjadi murid. Kita mau bersekutu dengan benar. Sehingga Tuhan disenangkan. Karena kehendak Dia untuk kita bersatu sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Mari terus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Dalam kelemahan mereka, dalam kekurangan mereka, mari kita bantu. Kita yang berkelebihan, kita yang mempunyai energi untuk membantu mereka. Kita yang bisa menguatkan mereka. Mari kita bantu sesama saudara seiman. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Bahwa kita mau bersama-sama dalam persekutuan kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi gereja atau persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang bertekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang memperhatikan satu sama lain. Saudara seiman kami ya Bapa. Ampuni kami Bapa jika kami belum menjadi persekutuan yang Engkau kehendaki atau belum menjadi persekutuan yang benar. Sama seperti yang Engkau telah rancangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat saudara-saudara. Biarlah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Menyertai kita hari ini sampai di langit baru dan bumi baru. Amin.